Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pada zaman dahulu, sebelum wilayah yang kini dikenal sebagai Sukabumi ramai oleh pemukiman, daerah tersebut hanyalah hutan lebat di kaki Gunung Gede. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, suara burung bersahut-sahutan, dan kabut pagi sering menyelimuti tanahnya. Orang-orang Sunda kuno yang hidup nomaden sering melewati wilayah itu, tetapi tak pernah menetap karena anggapannya sebagai leweung larangan atau hutan keramat. Namun, segalanya mulai berubah ketika kerajaan Mataram Islam pada awal abad ke-17 mulai meluaskan pengaruhnya ke barat. Sultan Agung, penguasa Mataram yang terkenal dengan strategi dan ambisinya menyatukan Nusantara, mengirim utusan ke berbagai pelosok, termasuk ke Tatar Pasundan. Pada sekitar tahun 1620-an, seorang bangsawan Mataram bernama Tumenggung Wiradadaha diutus untuk mencari lokasi strategis yang bisa dijadikan tempat pengawasan sekaligus ladang pertanian baru. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Cirebon melewati Cianjur, ia dan rombongannya tiba di dataran tinggi yang sejuk dengan tanah subur, daerah yang kini menjadi Sukabumi. Tumenggung Wiradadaha terpikat oleh pemandangan alam yang luar biasa. Hamparan hutan yang hijau, aliran sungai yang jernih, serta latar belakang Gunung Gede yang megah. Ia mendirikan sebuah pesanggerahan sederhana sebagai tempat beristirahat dan memantau situasi wilayah barat Priangan. Pesanggerahan ini kelak menjadi cikal bakal pemukiman Sukabumi. Penduduk lokal yang semula hidup berpindah-pindah mulai tertarik untuk menetap di sekitar pesanggerahan. Mereka membuka lahan, bercocok tanam, dan membentuk komunitas kecil. Lambat laun, daerah itu tidak lagi dianggap sebagai hutan keramat, tetapi sebagai tanah yang membawa harapan baru. Nama Sukabumi sendiri belum dikenal saat itu. Wilayah tersebut lebih sering disebut Gunung Parang, atau sekadar Leweung Beunang, hutan yang dibuk. Namun kedamaian dan kesejukan daerah tersebut mulai menjadi buah bibir di kalangan para pendatang. Tak hanya orang Sunda lokal, para pedagang dari pesisir utara mulai datang membawa barang dagangan. Hubungan dagang dan sosial antara penduduk pesanggerahan dengan wilayah lain pun berkembang. Sementara itu, Tumenggung Wiradadaha kembali ke Mataram dan melaporkan keberhasilan pembukaan wilayah baru itu. Sultan Agung memberi restu agar daerah tersebut dikembangkan lebih lanjut. Maka, pesanggerahan itu pun menjadi pusat pemantauan kekuasaan Mataram di wilayah Barat Priangan. Tapi, perkembangan pesanggerahan ini juga menarik perhatian kekuatan lain. VOC yang mulai menancapkan kuku-kuku kekuasaan di Batavia. Para pejabat Mataram pun menyadari bahwa menjaga kawasan ini bukan hanya soal pertanian dan pemukiman, tapi juga strategi menghadapi kolonialisme yang mulai merayap. Perjalanan Sukabumi dari pesanggerahan sederhana menuju kota penting pun baru saja dimulai. Setelah pesanggerahan di kaki Gunung Gede berdiri kokoh dan menjadi pusat aktivitas, kabar tentang tanah yang subur dan udara yang sejuk mulai menyebar ke berbagai daerah. Tak butuh waktu lama, para perantau mulai berdatangan. Mereka berasal dari berbagai penjuru Tatar Sunda, bahkan ada yang datang dari pesisir utara Jawa. Para petani dari Cianjur dan Bogor membawa benih padi unggulan. Pengrajin dari Banten menawarkan barang-barang logam dan kerajinan tangan. Bahkan beberapa pedagang dari pesisir utara membawa garam, kain, dan rempah-rempah. Komunitas kecil di pesanggerahan itu mulai tumbuh pesat menjadi perkampungan yang ramai. Seiring berkembangnya perkampungan itu, muncul kebiasaan unik di antara penduduknya. Setiap kali seorang pendatang baru datang dan ditanya bagaimana kesannya tentang tempat itu, hampir selalu mereka menjawab, "Kami suka bumi IIEU," yang artinya, kami menyukai bumi tempat ini. Ucapan itu menjadi begitu sering terdengar hingga lama-kelamaan, orang-orang luar mulai menyebut daerah tersebut sebagai Sukabumen. Nama ini berarti tempat yang disukai banyak orang karena keindahan alamnya dan kehidupan yang damai. Walau nama itu masih digunakan secara lisan, tapi lambat laun, Sukabumen menjadi identitas kawasan tersebut. Para pedagang dari Batavia dan pedesaan Priangan mengenalnya sebagai daerah yang ramah,
dan menjanjikan untuk berdagang atau menetap. Pada waktu yang bersamaan, pengaruh politik Mataram mulai melemah setelah pertempuran-pertempuran panjang melawan VOC di Batavia. Kekuasaan di daerah-daerah pinggiran seperti Priangan Barat, termasuk Sukabumen, mulai berpindah ke tangan bupati-bupati lokal yang lebih mandiri. Bupati Cianjur pada masa itu, Raden Arya Wiratanudatar, melihat potensi besar di Sukabumen. Ia mulai mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk membantu mengatur tata kelola wilayah itu. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah pembukaan jalur perdagangan yang lebih luas dari Sukabumen ke Cianjur dan Bogor. Tak hanya membawa kekayaan bagi penduduk lokal, jalur perdagangan ini juga mempercepat laju kedatangan perantau baru. Sukabumen pun berubah dari perkampungan kecil menjadi kawasan yang mulai dipandang sebagai pusat pertumbuhan baru di Priangan Barat. Namun, di balik kedamaian yang tampak, awan gelap kolonialisme mulai mengintai. VOC yang telah menguasai Batavia mulai melirik daerah-daerah pegunungan sebagai lumbung hasil bumi yang potensial. Dan tanpa disadari oleh banyak penduduk, masa depan Sukabumen akan segera menghadapi babak baru yang penuh tantangan dan perubahan besar. Memasuki pertengahan abad ke-17, kekuasaan Mataram di Jawa Barat mulai surut. Sementara itu, kekuatan baru yang tak kalah ambisius perlahan menancapkan cengkeramannya. Verenigde Ostindische Compagnie, VOC. Perusahaan dagang Belanda ini bukan hanya mencari rempah-rempah dan hasil bumi, tetapi juga berusaha menguasai jalur-jalur perdagangan serta wilayah strategis. Sukabumen, yang telah berkembang menjadi pemukiman ramai dengan tanah subur dan hasil bumi melimpah, menjadi incaran VOC. Letaknya yang dekat dengan Cianjur dan Bogor menjadikannya lokasi ideal sebagai pusat pengumpulan hasil bumi dari Priangan Barat untuk dikirim ke Batavia. Pada tahun 1677, setelah Mataram resmi menyerahkan sebagian besar wilayah Priangan kepada VOC melalui perjanjian politik, Sukabumen pun otomatis masuk dalam pengawasan Belanda. Namun VOC tidak serta-merta mengambil alih dengan paksa. Mereka memakai siasat halus, mendekati para bupati lokal. Bupati Cianjur yang saat itu memerintah memahami bahwa bersekutu dengan VOC akan memberikan keuntungan ekonomi sekaligus menjaga kestabilan wilayahnya. Ia pun menjalin kerjasama dagang dengan Belanda. Para petani di Sukabumen diarahkan untuk menanam kopi, salah satu komoditas yang sangat diminati di pasar Eropa. Di bawah pengawasan VOC, sistem tanam paksa kopi mulai diterapkan. Setiap keluarga petani diwajibkan menyerahkan sebagian hasil kebunnya kepada company. Sebagai gantinya, VOC memberikan jaminan keamanan dari gangguan perampok dan kekacauan politik. Namun, tidak semua penduduk menerima perubahan ini dengan lapang dada. Banyak yang merasa kehilangan kebebasan bertani untuk kebutuhan sendiri. Sebagian kecil petani memilih meninggalkan Sukabumen dan mencari daerah yang belum tersentuh kekuasaan kolonial. Di balik tekanan itu, Sukabumen justru makin dikenal luas. Jalur perdagangan kopi yang melewati Sukabumen membuat banyak pedagang asing datang dan memberi pengaruh baru. Arsitektur Eropa sederhana mulai muncul. Pakaian dan bahasa Belanda mulai dikenal, serta sistem administrasi barat perlahan diterapkan. Nama Sukabumen pun makin sering ditulis dalam catatan dagang Belanda sebagai Sokaboemi, ejaan Belanda yang kelak menjadi cikal bakal nama resmi kota ini di masa depan. Walau berada dalam bayang-bayang kolonialisme, masyarakat Sukabumen menunjukkan ketangguhan. Mereka mulai membentuk komunitas-komunitas tani yang saling membantu, menjaga adat istiadat Sunda agar tidak luntur meski pengaruh asing semakin kuat. Tapi, tantangan berikutnya yang akan mereka hadapi jauh lebih besar. Kedatangan seorang tokoh dari Eropa yang akan membentuk wajah Sukabumen menjadi kota modern. Memasuki abad ke-18, bayang-bayang VOC mulai memudar setelah korupsi dan kebangkrutan melanda perusahaan dagang raksasa itu. Pada 1799, VOC resmi dibubarkan dan semua wilayah kekuasaannya di Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Ini membuka babak baru bagi Sukabumen, yang semakin dikenal dengan ejaan Belanda Sokaboemi. Tepat di masa peralihan itu, seorang tokoh penting datang yang kelak mengubah wajah Sukabumen selamanya. Dr. Andries de Wilde.
Dr. De Wilde adalah seorang dokter sekaligus pengusaha perkebunan kelahiran Belanda yang melihat potensi besar di dataran tinggi Priangan Barat. Pada awal 1800-an, ia membeli tanah luas di sekitar Sukabumen dan mendirikan perkebunan kopi serta teh. Ia bukan sekadar pengusaha biasa. De Wilde membawa visi modern, menjadikan Sukaboemi sebagai pusat pertanian modern dan hunian kaum Eropa. Ia mulai membangun jalan-jalan penghubung antar kebun, membuka jalur transportasi ke Batavia, dan mendirikan fasilitas pengolahan hasil perkebunan. Para pekerja lokal dipekerjakan dengan sistem upah yang saat itu dianggap lebih manusiawi dibanding sistem tanam paksa VOC. Namun kontribusi terbesar Dr. De Wilde bukan hanya di bidang ekonomi. Ia juga memperkenalkan sistem pendidikan dasar bagi anak-anak pekerja kebun, memperbaiki fasilitas kesehatan, dan membangun tempat ibadah bagi masyarakat lokal maupun Eropa yang tinggal di sana. Kawasan yang dikelola oleh Dr. De Wilde berkembang pesat. Rumah-rumah Eropa bergaya klasik mulai bermunculan di tengah kebun teh dan kopi yang hijau membentang. Kaum elit Belanda yang mencari udara segar dari kepadatan Batavia mulai membangun villa-villa kecil untuk berlibur. Dalam waktu singkat, Sukaboemi bertransformasi dari sebuah perkampungan agraris menjadi kawasan pemukiman modern yang menarik minat kaum bangsawan dan pejabat kolonial. Nama Sukaboemi pun makin populer tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi juga di kalangan pengusaha dan pejabat Belanda di Eropa. Iklimnya yang sejuk, pemandangan yang indah, serta infrastruktur modern yang dibangun Dr. De Wilde menjadikan Sukaboemi dijuluki De Parel van de Prianger atau Mutiara Priangan. Meski begitu, modernisasi yang pesat juga membawa dampak sosial. Perbedaan kelas antara penduduk lokal dan kaum kolonial semakin terasa. Tanah-tanah luas dikuasai oleh segelintir pemilik perkebunan besar, sementara sebagian masyarakat lokal menjadi buruh. Di sisi lain, rasa persatuan di kalangan penduduk Sunda mulai tumbuh. Mereka menyadari pentingnya pendidikan, hak atas tanah, dan perlunya menjaga identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman. Perkembangan Sukaboemi sebagai kota modern tidak bisa dipisahkan dari sosok Dr. De Wilde. Namun perubahan politik global yang besar sedang bergulir di Eropa dan Hindia Belanda, dan Sukaboemi pun tidak akan terhindar dari dampaknya. Memasuki pertengahan abad ke-19, pengaruh Dr. Andries de Wilde mulai melemah seiring usianya yang menua. Namun jejak modernisasi yang ditinggalkannya menjadi fondasi bagi pertumbuhan Sukaboemi yang semakin pesat. Pemerintah Hindia Belanda melihat potensi besar di kawasan ini, memutuskan untuk menjadikan Sukaboemi sebagai salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah Priangan Barat. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mengesahkan Agrarische-wet, Undang-Undang Agraria, yang memungkinkan investor asing, terutama dari Belanda, untuk membuka perkebunan besar di Hindia Belanda. Sukaboemi, dengan tanah vulkaniknya yang subur dan iklimnya yang mendukung, menjadi salah satu lokasi favorit. Perkebunan teh, kopi, dan kina bermunculan di seluruh dataran tinggi sekitarnya. Kaum Eropa, tidak hanya Belanda, tetapi juga Jerman dan Inggris, mulai membangun rumah-rumah mewah di kawasan Sukaboemi. Kota ini menjadi destinasi peristirahatan bagi pejabat dan pengusaha yang penat dengan hawa panas dan hiruk-pikuk Batavia. Bahkan beberapa anggota keluarga kerajaan Belanda tercatat pernah menginap di villa-villa di Sukaboemi. Pemerintah kolonial kemudian meningkatkan status administratif Sukaboemi. Jalan-jalan besar dibangun menghubungkan kota dengan Bogor, Buitenzorg, Batavia, Jakarta, dan Cianjur. Stasiun kereta api didirikan pada tahun 1882. Mempercepat arus barang dan manusia. Ini menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat posisi Sukaboemi sebagai kota perdagangan dan rekreasi. Tak hanya infrastruktur transportasi, fasilitas umum juga ditingkatkan. Rumah sakit modern didirikan, sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa maupun pribumi dibuka, dan taman-taman kota ditata dengan gaya Eropa. Di kalangan masyarakat lokal,
muncul golongan priayi dan pengusaha pribumi yang mulai menyaingi dominasi Eropa. Mereka membuka toko, rumah makan, dan bahkan beberapa menjadi pemilik perkebunan kecil. Gerakan sosial mulai tumbuh, mendorong pendidikan dan kesadaran hak-hak rakyat. Namun di balik pesatnya pembangunan dan kemewahan yang dinikmati sebagian kecil penduduk, jurang ketimpangan sosial semakin melebar. Kaum buruh perkebunan dan petani penggarap seringkali hidup dalam keterbatasan, meskipun mereka adalah tulang punggung ekonomi kota. Pada akhir abad ke-19, Sukaboemi menjadi simbol kemajuan di mata pemerintah Hindia Belanda. Tetapi bagi sebagian masyarakat pribumi, kota ini juga menjadi lambang perjuangan. Perjuangan untuk mendapatkan pendidikan, hak kepemilikan tanah, dan kebebasan dari penindasan kolonial. Bayang-bayang pergerakan nasional mulai terasa di Sukaboemi. Kelak, kota ini tidak hanya akan dikenal karena keindahan alam dan perkebunannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam sejarah kebangkitan bangsa. Pada pertengahan abad ke-19, Sukaboemi semakin bersinar. Pemerintahan Hindia Belanda melihat kawasan ini sebagai salah satu pusat pertanian dan tempat peristirahatan paling strategis di Jawa Barat. Selain perkebunan teh dan kopi yang dikelola oleh pengusaha Eropa, pemerintah kolonial mulai membangun fasilitas umum yang lebih besar. Dibangunlah rumah sakit, sekolah-sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan pribumi, serta jalur-jalur kereta api yang menghubungkan Sukaboemi dengan Batavia dan kota-kota penting lain di Priangan. Jalur kereta api ini menjadi urat nadi perdagangan, terutama untuk mengangkut kopi dan teh ke pelabuhan besar. Udara Sukaboemi yang sejuk dan keindahan alamnya menjadikan kota ini favorit bagi kalangan elit kolonial. Banyak pejabat Belanda, dokter, pengusaha, dan keluarganya membangun vila-vila di lereng-lereng bukit. Bahkan tidak sedikit wisatawan dari Eropa yang datang hanya untuk beristirahat dan menikmati pesona alam Sukaboemi. Namun di balik kemajuan itu, bayang-bayang ketidakadilan tetap membentang. Sistem perkebunan besar seringkali menindas buruh-buruh pribumi. Meskipun mereka menerima upah, namun hak-hak sosial mereka terbatas. Tanah yang dulunya milik leluhur penduduk Sunda, banyak yang berubah status menjadi milik perkebunan. Di sisi lain, benih-benih kesadaran nasional mulai tumbuh. Kaum terpelajar pribumi yang mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah kolonial mulai memahami pentingnya hak-hak rakyat dan kebebasan. Organisasi-organisasi sosial kecil bermunculan, awal dari pergerakan yang lebih besar di kemudian hari. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial menetapkan kebijakan Agrarischwet atau Undang-Undang Agraria yang memberikan hak kepada pengusaha Eropa untuk menguasai tanah-tanah luas di Hindia Belanda. Di Sukaboemi, ini berarti semakin banyak perkebunan besar berdiri dan memperluas wilayahnya. Meski begitu, Sukaboemi terus menarik penduduk dari berbagai daerah. Selain orang Sunda lokal, banyak pendatang dari daerah lain di Jawa, bahkan dari Tionghoa dan Arab yang membuka usaha perdagangan. Multikulturalisme di Sukaboemi mulai tumbuh. Pasar-pasar ramai oleh pedagang dari berbagai etnis, menciptakan dinamika sosial yang kaya. Saat pergantian abad ke-20 mendekat, Sukaboemi bukan lagi sekadar perkampungan pesanggerahan atau kota perkebunan. Ia telah menjadi kota modern yang dinamis, meski tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kolonial. Tapi, perubahan besar sedang menunggu. Sebuah gelombang nasionalisme yang tak terbendung akan segera melanda seluruh Hindia Belanda, dan Sukaboemi akan menjadi bagian dari sejarah perjuangan itu. Memasuki awal abad ke-20, aroma perubahan mulai terasa di seluruh Hindia Belanda, termasuk di Sukaboemi. Modernisasi yang dibawa Belanda tidak hanya menghasilkan jalan raya, jalur kereta, dan perkebunan, tetapi juga menciptakan lapisan masyarakat pribumi terpelajar, golongan yang kelak menjadi ujung tombak kebangkitan nasional. Di Sukaboemi, sekolah-sekolah yang semula hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa mulai membuka kelas untuk pribumi dan keturunan Tionghoa. Meski kurikulumnya dibatasi dan diawasi ketat oleh pemerintah kolonial, pendidikan ini memperkenalkan gagasan-gagasan baru, hak asasi, kebebasan, dan nasionalisme.
Para siswa yang belajar di HBS, Hoggery Burger School, dan sekolah menengah lainnya mulai membaca buku-buku karya tokoh pergerakan seperti Kartini, Agus Salim, dan Hos Cokro Aminoto. Diskusi-diskusi kecil tentang masa depan Hindia Belanda sering dilakukan diam-diam di rumah-rumah guru dan aktivis lokal. Tidak hanya kaum muda, para buruh perkebunan dan pedagang kecil pun mulai tersentuh oleh ide-ide perlawanan. Mereka mengalami langsung ketidakadilan sistem kolonial. Pajak tinggi, upah rendah, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Dari pasar-pasar Sukaboemi hingga ke kebun-kebun teh di lereng gunung, bisikan perubahan mulai bergema. Pada tahun 1910-an, beberapa organisasi pergerakan nasional membuka cabang di Sukaboemi. Sarekat Islam, yang awalnya berdiri sebagai perkumpulan pedagang, berkembang menjadi organisasi sosial politik yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Sarekat Islam cabang Sukaboemi menjadi salah satu yang paling aktif di Priangan Barat. Di kalangan buruh, muncul serikat pekerja yang menuntut perbaikan kondisi kerja di perkebunan-perkebunan besar. Mereka mulai berani mengajukan tuntutan kepada para pengelola Belanda, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Sementara itu, elit pribumi yang sudah mendapatkan pendidikan barat membentuk organisasi kebudayaan untuk mempertahankan identitas Sunda. Kegiatan seni, sastra, dan bahasa Sunda digalakan agar tidak tergerus oleh dominasi budaya Eropa. Sukaboemi, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kota perkebunan dan peristirahatan, kini mulai berubah menjadi salah satu pusat pergerakan rakyat. Kaum muda, buruh, dan pedagang bahu-membahu memupuk cita-cita yang sama, kemerdekaan. Namun, pemerintah kolonial tidak tinggal diam. Pengawasan diperketat, aktivis ditangkap, dan sekolah-sekolah diawasi dengan lebih keras. Tetapi seperti api yang membara di bawah sekam, semangat perjuangan di Sukaboemi tidak padam. Di tengah bayang-bayang kekuasaan Belanda yang semakin terdesak oleh perubahan zaman, rakyat Sukaboemi bersiap menghadapi gelombang sejarah yang lebih besar. Gelombang yang tidak hanya akan mengubah Sukaboemi, tetapi juga seluruh Nusantara. Ketika Perang Dunia Kedua meletus dan tentara Jepang mendarat di Hindia Belanda tahun 1922, kekuasaan Belanda di Sukaboemi runtuh hampir tanpa perlawanan berarti. Rakyat yang telah lama lelah dengan penindasan kolonial awalnya menyambut tentara Jepang dengan harapan baru. Di Sukaboemi, kekuasaan Jepang segera mengambil alih semua fasilitas pemerintahan, perkebunan, dan infrastruktur yang dulu dikelola Belanda. Sekolah-sekolah diubah kurikulumnya agar mengikuti propaganda Jepang. Bahasa Belanda dihapuskan, digantikan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia yang mulai digunakan secara luas. Bagi sebagian penduduk, pendudukan Jepang tampak seperti peluang emas. Jepang membubarkan sistem pemerintahan kolonial dan memberikan janji-janji kemerdekaan. Namun, harapan itu segera pupus. Jepang menerapkan sistem kerja paksa yang kejam, dikenal sebagai Romusha. Ribuan pemuda Sukabumi dipaksa bekerja membangun jalur kereta, lapangan terbang, dan benteng pertahanan untuk kepentingan perang Jepang di Asia Pasifik. Perkebunan-perkebunan teh dan kopi di sekitar Sukabumi diambil alih oleh militer Jepang. Hasil bumi disita untuk kebutuhan perang. Kelaparan mulai melanda, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan rakyat menderita lebih parah dibanding masa kolonial Belanda. Namun di balik penderitaan itu ada sisi lain yang penting, kesadaran kolektif. Orang-orang yang dulu terpisah oleh kelas sosial, priai, buruh, petani, pedagang, kini sama-sama merasakan beban penjajahan. Mereka mulai menyadari bahwa hanya dengan persatuan, perubahan sejati bisa dicapai. Pada masa ini pula, banyak pemuda Sukabumi yang dilatih dalam organisasi militer bentukan Jepang seperti PETA, Pembela Tanah Air. Walaupun awalnya dibentuk untuk membantu Jepang, organisasi ini menjadi tempat lahirnya kader-kader militer yang kelak memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di berbagai pelosok Sukabumi, rapat-rapat rahasia mulai dilakukan. Para tokoh masyarakat, ulama, guru, dan pemuda mendiskusikan masa depan setelah Jepang kalah. Mereka merancang strategi,
membangun jaringan komunikasi dengan pejuang dari kota-kota lain, dan mempersiapkan rakyat untuk menyambut kemerdekaan. Pendudukan Jepang yang keras justru menjadi api yang membakar semangat rakyat Sukabumi. Kota yang dulunya pusat perkebunan dan peristirahatan kini telah berubah menjadi sarang pergerakan yang siap meledak kapan saja. Dan momen itu akhirnya datang. 17 Agustus 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, tersebar ke seluruh penjuru Jawa, Sukabumi menjadi salah satu kota yang paling cepat merespon. Meskipun sarana komunikasi masih terbatas, para pemuda, guru, ulama, dan bekas anggota PETA segera menyebarluaskan berita bersejarah itu ke pelosok-pelosok desa. Di alun-alun Sukabumi, bendera merah putih mulai berkibar menggantikan bendera Jepang. Para pemuda yang tergabung dalam Laskar Rakyat dan bekas anggota PETA mengambil alih kantor-kantor pemerintah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Mereka juga menduduki stasiun kereta api dan pos-pos keamanan lainnya. Rakyat Sukabumi menyambut kemerdekaan dengan sukacita yang luar biasa. Di pasar-pasar, warga saling mengabarkan bahwa Indonesia kini telah menjadi negara merdeka. Para petani, buruh, pedagang dan tokoh masyarakat bersatu dalam euforia kebebasan yang baru pertama kali mereka rasakan setelah berabad-abad hidup di bawah penjajahan. Namun sukacita itu tak berlangsung lama. Belanda yang diboncengi tentara sekutu berusaha kembali menguasai Indonesia melalui Operasi Nika, Netherlands Indies Civil Administration. Sukabumi menjadi salah satu kota yang diincar untuk direbut kembali karena posisinya yang strategis dan nilai ekonominya yang tinggi. Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal TNI, segera bersiap mempertahankan kota. Bekas anggota PETA memainkan peran penting dalam melatih para pemuda dan menyusun strategi pertahanan. Benteng-benteng darurat dibangun dan jalur-jalur logistik disiapkan untuk menghadapi serangan. Pertempuran demi pertempuran pecah di berbagai penjuru Sukabumi. Meskipun persenjataan rakyat sangat terbatas, semangat perjuangan tak pernah surut. Kaum ibu turut serta mendukung perjuangan dengan menyediakan makanan, merawat para pejuang yang terluka, dan menjadi kurir rahasia yang menghubungkan berbagai pos pertahanan. Tokoh-tokoh ulama juga berperan besar. Mereka tidak hanya memompa semangat jihad fisabilillah di kalangan santri dan masyarakat umum, tetapi juga menjadi penasehat dalam pengambilan keputusan strategis. Sukabumi berubah dari kota yang dulu dikenal, karena kesejukannya menjadi salah satu medan tempur sengit dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di setiap gang, di setiap kebun teh dan kopi, dan di setiap bukit, darah para pahlawan mengalir membela harga diri bangsa. Sukabumi tidak hanya menyambut kemerdekaan dengan sukacita, tetapi juga membuktikan diri sebagai kota yang siap mempertahankan kemerdekaan dengan segala pengorbanan. Setelah proklamasi, Belanda yang membonceng sekutu melalui Naikia mulai bergerak masuk ke wilayah Priangan Barat. Sukabumi menjadi salah satu target utama. Kota ini dianggap strategis karena jalur kereta api dan hasil perkebunannya yang melimpah. Pada akhir tahun 1945 dan sepanjang 1946, pasukan Belanda mencoba merebut kembali kendali atas Sukabumi. Pertempuran demi pertempuran pun tak terelakkan. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Laskar Rakyat dan Pemuda Sukabumi menghadang upaya Belanda dengan peralatan seadanya. Di daerah-daerah seperti Cisaat, Cibadak, dan sekitar jalur kereta api, bentrokan sering terjadi. Para pejuang menggunakan taktik gerilya, menyerang tiba-tiba lalu mundur ke hutan-hutan dan lereng Gunung Gede. Keuntungan medan yang mereka kenal dengan baik membuat gerilyawan Sukabumi sulit ditaklukkan. Salah satu peristiwa penting adalah pertempuran Bojong Kokosan pada Desember 1945. Walau lokasinya lebih dekat ke Sukaraja dan Cianjur, banyak pejuang dari Sukabumi turut bertempur di sana. Pasukan pejuang berhasil menggagalkan konvoi militer Belanda yang hendak masuk lebih jauh ke Sukabumi.
Kemenangan di Bojongkokosan menjadi lambang semangat rakyat Pasundan untuk mempertahankan kemerdekaan. Belanda, yang frustrasi menghadapi perlawanan gigih, kemudian melancarkan agresi militer besar-besaran. Namun di Sukabumi, semangat rakyat tidak pernah padam. Bahkan banyak perempuan ikut ambil bagian sebagai kurir, mata-mata, hingga pejuang yang mengangkat senjata. Ulama dan santri juga tidak tinggal diam. Mereka membentuk laskar-laskar santri yang berperan dalam pertempuran dan menjaga semangat spiritual di kalangan pejuang. Pesantren-pesantren di sekitar Sukabumi menjadi basis logistik dan tempat berlindung bagi gerilyawan. Pada saat itu, semboyan yang sering diteriakan oleh rakyat adalah hidup merdeka atau mati syahid. Ketika Belanda mulai kehilangan kekuatan politiknya di tingkat internasional dan tekanan diplomatik dari dunia semakin keras, mereka pun akhirnya sepakat untuk berunding. Walaupun Sukabumi sempat diduduki kembali oleh pasukan Belanda dalam agresi militer, semangat perlawanan rakyat tak pernah surut. Kota ini menjadi saksi bahwa meski penjajah datang dengan kekuatan besar, tekad rakyat yang membara tidak mudah dipadamkan. Ketika akhirnya pengakuan kedaulatan diberikan kepada Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, rakyat Sukabumi pun menyambutnya dengan haru. Perjuangan yang telah mengorbankan ribuan nyawa itu tidak sia-sia. Sukabumi, yang dahulu hanyalah pesanggerahan di kaki Gunung Gede, kini berdiri sebagai kota pejuang yang turut serta mengukir kemerdekaan bangsa. Setelah Belanda resmi mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Sukabumi menghadapi tantangan baru, membangun kembali kota yang sempat porak-poranda oleh pertempuran. Gedung-gedung pemerintahan, sekolah, dan fasilitas umum yang rusak mulai diperbaiki dengan semangat gotong royong rakyat. Para pejuang yang dahulu mengangkat senjata kini beralih menjadi tokoh masyarakat, guru, pengusaha kecil, dan pegawai pemerintahan. Semangat persatuan yang dulu digunakan untuk melawan penjajah, kini diarahkan untuk membangun Sukabumi yang damai dan maju. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Sukabumi sebagai salah satu kota administratif yang penting di Jawa Barat. Keputusan ini tidak hanya berdasarkan posisi geografis Sukabumi yang strategis, tetapi juga sebagai penghargaan atas peran besar kota ini dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1950-an, jalur kereta api yang menghubungkan Sukabumi dengan Bogor dan Jakarta kembali diaktifkan sepenuhnya, memudahkan mobilitas barang dan manusia. Pasar-pasar mulai dipenuhi pedagang, dan industri kecil seperti pengolahan hasil pertanian, tekstil, serta kerajinan rakyat mulai tumbuh. Sementara itu, sektor pendidikan menjadi perhatian utama. Sekolah-sekolah yang sempat terhenti saat masa penjajahan dan revolusi dibuka kembali. Bahkan beberapa tokoh lokal mendirikan sekolah-sekolah swasta untuk memastikan anak-anak Sukabumi mendapatkan pendidikan yang layak. Sukabumi juga mulai dikenal sebagai kota wisata. Daya tarik alamnya, udara sejuk, perkebunan teh, pemandangan pegunungan, membuat wisatawan dari Jakarta dan kota-kota lain berdatangan. Kawasan seperti Selabintana, Situ Gunung, dan Pelabuhan Ratu menjadi destinasi favorit yang mendatangkan pemasukan baru bagi masyarakat. Meski demikian, tantangan tidak sepenuhnya hilang. Pada era 1960-an dan 1970-an, seperti daerah lain di Indonesia, Sukabumi menghadapi gejolak politik nasional yang turut mempengaruhi stabilitas daerah. Namun, berkat kekompakan masyarakatnya, Sukabumi tetap menjadi kota yang relatif aman dan kondusif. Pemerintah kota bersama masyarakat terus mengupayakan pembangunan. Jalan-jalan diperlebar, fasilitas kesehatan ditingkatkan, dan berbagai festival budaya mulai rutin digelar untuk melestarikan warisan Sunda sekaligus menarik wisatawan. Sukabumi tidak hanya bertahan setelah masa-masa sulit, tetapi perlahan-lahan menunjukkan jati dirinya sebagai kota yang mampu bangkit. Dari tanah perjuangan, Sukabumi mulai melangkah menjadi kota harapan, tempat generasi baru dilahirkan untuk meneruskan semangat para leluhur yang gigih memperjuangkan hak dan martabatnya. Namun, perjalanan kota ini belum selesai. Masih ada babak-babak baru yang akan membawa Sukabumi ke arah yang lebih cerah.
Memasuki era 1980-an hingga awal 2000, Sukabumi mengalami transformasi besar-besaran. Kota yang dahulu dikenal sebagai pusat perkebunan dan perjuangan mulai berbenah diri untuk menghadapi tantangan zaman modern. Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong perluasan wilayah kota. Kawasan-kawasan baru bermunculan, baik sebagai permukiman maupun pusat perdagangan. Jalan-jalan utama seperti Jalan Surya Kencana, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan R.E. Marta Dinata menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pasar-pasar tradisional seperti Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede terus hidup berdampingan dengan pusat perbelanjaan modern. Di bidang pendidikan, Sukabumi semakin maju. Selain sekolah-sekolah negeri yang berkembang, muncul pula berbagai sekolah swasta, madrasah, dan pesantren modern yang melahirkan generasi muda berprestasi. Beberapa perguruan tinggi membuka cabang di Sukabumi, menjadikan kota ini sebagai tujuan pendidikan di Priangan Barat. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun infrastruktur yang memadai. Terminal tipe A dibangun untuk mendukung transportasi darat yang menghubungkan Sukabumi dengan Bogor, Jakarta, dan Bandung. Rencana besar seperti pembangunan jalur kereta ganda dan tol Bocimi, Bogor Ciawi Sukabumi, mulai diwujudkan untuk mempermudah akses dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di sektor pariwisata, Sukabumi terus memperkuat citranya sebagai kota wisata alam. Tempat-tempat seperti Situ Gunung, Curug Cikaso, Pantai Pelabuhan Ratu, dan Geopark Ciletuh menjadi destinasi unggulan yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kesadaran akan pelestarian budaya Sunda juga semakin menguat. Festival-festival budaya, kesenian tradisional seperti calung, angklung, dan pencaksilat rutin digelar untuk menjaga agar warisan leluhur tidak punah di tengah arus modernisasi. Namun, perkembangan pesat ini membawa tantangan baru. Urbanisasi menyebabkan kemacetan dan kebutuhan akan hunian yang meningkat. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, dan industri mulai mengancam keseimbangan lingkungan. Pemerintah kota dan masyarakat pun terus berdialog mencari solusi agar kemajuan tidak mengorbankan keberlanjutan alam dan sosial. Sukabumi kini berdiri sebagai kota yang memadukan nilai sejarah, kekayaan budaya, dan semangat pembangunan modern. Generasi mudanya semakin sadar akan identitas mereka sebagai pewaris perjuangan, sekaligus agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Namun perjalanan Sukabumi belum berakhir. Kota ini terus melangkah ke babak baru yang akan menentukan posisinya di masa depan Jawa Barat dan Indonesia. Kini, Sukabumi telah menjelma menjadi kota yang hidup dan dinamis. Jejak sejarah panjang, dari pesanggerahan Mataram, perkebunan kolonial, masa perjuangan kemerdekaan, hingga era modern, menjadi fondasi kuat yang membentuk identitasnya. Di pusat kota berdiri bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh berdampingan dengan gedung-gedung baru. Stasiun Sukabumi yang dulu menjadi jalur penting bagi perdagangan kopi dan teh kini menjadi penghubung warga dengan kota-kota besar di Jawa Barat dan Jakarta. Pasar-pasar tradisional tetap ramai dikunjungi, menunjukkan bahwa denyut ekonomi rakyat masih hidup di tengah serbuan pusat-pusat perbelanjaan modern. Usaha kecil dan menengah tumbuh pesat, menjadi tulang punggung ekonomi kota bersama sektor industri ringan dan pariwisata. Di bidang pendidikan, Sukabumi terus melahirkan generasi muda yang berprestasi. Selain perguruan tinggi lokal, banyak anak muda Sukabumi yang berhasil menembus perguruan tinggi ternama di Indonesia maupun luar negeri. Mereka membawa pulang ilmu dan pengalaman, membangun kampung halaman mereka, agar sejajar dengan kota-kota besar lainnya. Pariwisata tetap menjadi kebanggaan. Kawasan seperti Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu yang diakui UNESCO, Situ Gunung Suspension Bridge yang menjadi ikon wisata petualangan, hingga keindahan pantai-pantai selatan tetap menjadi magnet wisatawan. Pemerintah kota bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk memastikan pariwisata yang berkelanjutan, menjaga alam agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Budaya Sunda tetap dijunjung tinggi. Generasi muda aktif dalam kesenian tradisional seperti pencaksilat, angklung, dan seni tari.
Festival budaya digelar rutin untuk memperkenalkan kekayaan adat Sunda kepada masyarakat luas dan wisatawan. Namun, tantangan zaman tetap ada. Perubahan iklim, arus urbanisasi, serta kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat bahu-membahu mencari solusi agar Sukabumi dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Semangat gotong royong yang telah diwariskan sejak zaman leluhur tetap menjadi kekuatan utama. Sukabumi hari ini adalah kota yang tidak melupakan sejarahnya, menjunjung tinggi nilai budayanya, dan berani menatap masa depan. Dari sebuah pesanggerahan sederhana di kaki Gunung Gede, Sukabumi telah bertransformasi menjadi kota harapan yang terus bergerak maju, membawa warisan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih cerah.